Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Tanya Jawab pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan saya Nova Endasari Bancin yang akan sebagai moderator pada hari ini dan rekan saya Hai semuanya, saya Brigita Samuela Mahombar. Bella. Bella, pada hari ini kita akan membahas chapter 11 dari matkul Sistem Pengendalian Manajemen yaitu Performance Measurement. Jadi seperti biasa, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Gita dan selanjutnya akan diganti. Mbak Gita akan bertanya kepada saya. Baik, Ya apakah Mbak. Mbak Gita sudah siap? Siap Mbak. Baik, langsung saja ya kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan performance measurement, Mbak. Oke, saya izin menjawab nih Mbak. Eh, Apa yang dimaksud dengan performance measurement? Nah, performance measurement adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, individu, ataupun sistem. Nah, tujuan dari performance measurement ini adalah untuk memahami sejauh mana entitas tersebut mencapai suatu tujuan ataupun target mereka, serta untuk memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan, perbaikan, dan perencanaan ke depannya. Nah, hal ini umumnya akan melibatkan pengukuran kinerja dalam berbagai aspek, seperti finansial, operasional, strategis, dan kuantitatif. Itu saja Mbak dari saya. Baik, terima kasih. Jadi, performance measurement itu adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, individu, atau sistem ya, Mbak. Iya Mbak, Baik, benar. baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua yaitu coba jelaskan beberapa aspek yang penting dan dalam performance measurement itu, Mbak. Oke. Di sini saya mungkin akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam performance measurement ini. Nah, yang pertama itu tujuan dan kriteria. Dalam menentukan tujuan yang jelas dan kriteria evaluasi yang terkait dengan tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan perusahaan adalah meningkatkan laba bersih, maka kriteria evaluasi dapat berupa pendapatan, biaya, margin laba, dan lainnya. Lalu aspek yang kedua ada pengukuran. Mengidentifikasi matriks dalam indikator yang relevan untuk mengukur kinerja. Ini bisa melibatkan data finansial seperti pendapatan, laba, dan arus kas, serta indikator non-finansial seperti kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan kualitas produk. Lalu aspek yang ketiga ada pengumpulan data. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja. Ini bisa melibatkan penggunaan data internal dan eksternal, serta metode pengumpulan data yang sesuai. Lalu aspek yang keempat, ada analisis. Nah, menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja dan memahami tren, kelemahan, dan kekuatan. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi area-area mana saja yang perlu untuk ditingkatkan. Lalu aspek yang kelima yaitu pelaporan. Nah, penyampaian hasil pengukuran kinerja akan kinerja kepada pemangku kepentingan, memahami maaf kepada pemangku kepentingan seperti manajemen, pemegang saham ataupun karyawan dalam membentuk laporan ataupun komunikasi yang sesuai. Lalu yang aspek yang terakhir yaitu pengambilan tindakan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, entitas dapat mengambil tindakan perbaikan ataupun perubahan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, performance measurement ini sangat penting dalam pengelolaan bisnis dan organisasi karena akan membantu dalam pengambilan keputusan yang informasional dan membantu untuk memantau progres terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Nah, ini juga dapat digunakan untuk memotivasi para karyawan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memungkinkan adaptasi strategi bisnis sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat mudah dipahami. Eh, Langsung saja, Mbak, untuk pertanyaan yang ketiga, hal apa yang paling penting untuk mengukur performa kinerja karyawan? Oke, hal apa saja sih yang paling penting untuk mengukur kinerja eh, karyawan nih? Nah, dalam mengukur performa kinerja karyawan, ini merupakan hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak ada satu metrik tunggal yang dapat digunakan untuk mengukur performa karyawan secara komprehensif. Nah, sebaiknya organisasi menggunakan sejumlah metode dan indikator untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja karyawan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan ketika ingin mengukur performa kinerja karyawan. Yang pertama itu tujuan dan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, karyawan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur dengan KPI yang relevan. Ini akan membantu menilai apakah karyawan tersebut telah mencapai target mereka. Lalu yang kedua, adanya evaluasi kualitas kerja. Nah, selain hanya mencapai target, penting juga untuk menilai sejauh mana sih kualitas kerja karyawan ketika memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Lalu yang ketiga, yaitu umpan balik. Nah, umpan balik rutin dan konstruktif adalah kunci dalam mengukur kinerja. Ini dapat berupa umpan balik dari atasan, rekan kerja, ataupun klien yang relevan. Lalu yang keempat, adanya produktivitas. Mengukur produktivitas karyawan dalam hal output atau pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Lalu yang kelima, kehadiran dan ketepatan waktu. Nah, menilai kinerja karyawan dalam hal kehadiran dan ketepatan waktu yang dapat memenuhi produktivitas tim secara keseluruhan. Nah, penting untuk mencatat bahwa pengukuran performa karyawan ini harus menjadi proses yang adil, objektif, dan transparan. Nah, kriteria dan metode pengukuran ini juga harus sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing karyawan dan perlu diberikan umpan balik secara teratur untuk membantu karyawan dalam pengembangan dan perbaikan mereka. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, metode penilaian kinerja yang mana yang lebih efektif dan akurat digunakan untuk penilaian kinerja di era sekarang ini? Oke, tadi pertanyaannya metode penilaian kinerja yang mana yang lebih efektif dan akurat digunakan untuk penilaian kinerja di era sekarang ini ya Mbak? Oke, mungkin saya izin menjawab nih. Nah, penilaian kinerja ini kan merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang akan membantu organisasi dalam mengukur sejauh mana sih karyawan ini dapat mencapai tujuan mereka, memberikan umpan balik serta mengidentifikasi area pengembangan. Nah, ada beberapa metode dan penilaian kinerja yang dapat kita gunakan. Dan pilihan tergantung pada konteks organisasi, tujuan penilaian, dan sumber daya yang mungkin tersedia. Nah, dalam era sekarang ini, beberapa metode yang sering digunakan itu dan dianggap efektif itu, yang pertama, ada metode penilaian 360 derajat. Nah, metode ini melibatkan berbagai pihak yang berinteraksi dengan karyawan, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan karyawan sendiri. Ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja karyawan. Namun metode ini memerlukan banyak waktu dan sumber daya untuk dilaksanakan. Lalu metode yang kedua yaitu manajer kinerja berbasis kompetensi, di mana pendekatan ini menilai kinerja karyawan berdasarkan sejauh mana sih mereka memenuhi kompetensi ataupun keterampilan tertentu yang relevan dengan pekerjaan mereka. Nah, metode ini akan membantu dalam mengidentifikasi area perkembangan spesifik. Lalu metode yang ketiga, yaitu penilaian kinerja berbasis hasil atau
outcome based. Nah, metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil yang mereka capai dalam pekerjaan mereka. Nah, hal ini akan memfokuskan pada pencapaian tujuan target kinerja. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada metode penilaian kinerja yang sempurna dan yang paling efektif akan bervariasi tergantung pada situasi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Nah, kita juga perlu memastikan bahwa proses tersebut adil dan transparan. Selain itu, melibatkan karyawan dalam proses penilaian dan memberikan umpan balik konstruktif dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas penilaian kinerja karyawan. Itu saja, Mbak. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan balance sheet scorecard dan bagaimana perspektif dalam pengukuran kinerja balance sheet scorecard. Oke, apa yang dimaksud dengan balance scorecard dan bagaimana perspektif dalam pengukuran kinerja balance scorecard? Nah, sebelumnya apa sih balance scorecard ini? Balance scorecard ini merupakan alat pengukuran kinerja yang diinisiasi oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Nah, terdapat ada 4 perspektif dalam pengukuran kinerja di dalam balance scorecard ini. Di antaranya itu yang pertama ada perspektif keuangan, di mana perspektif ini akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Contohnya itu seperti ROA, profit margin, dan cash flow. Lalu perspektif yang kedua yaitu perspektif customers, di mana perspektif ini berfokus pada bagaimana sih perusahaan memperlakukan customer-nya. Contohnya itu seperti retensi pelanggan, pangsa pasar, dan tingkat kepuasan customer. Lalu perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal, di mana hal ini mengacu pada bagaimana bisnis operasional perusahaan berjalan. Contohnya itu seperti retensi karyawan. Lalu perspektif yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Contohnya itu persentase penjualan atas produk baru. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih jawaban yang sangat mudah dipahami. Sepertinya itu saja pertanyaan yang bisa saya ajukan. Jika Mbak Gita memiliki pertanyaan kepada saya bisa. Oke, tadi kan sudah bagian saya nih untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Mbak Nova. Nah, kali ini saya juga ada nyiapin beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Nova. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Mbak. Oke, Mbak. Nah, coba bantu jelaskan nih, Mbak, apa sih tujuan dari menerapkan balance scorecard yang tadinya sudah saya jelaskan? Baik, izin menjawab. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Gita sebelumnya, adapun tujuan dari menerapkan balance scorecard ini adalah balance sheet scorecard bertujuan agar keseimbangan antara ukuran-ukuran kinerja tetap sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga dapat mendorong karyawan agar bertindak sesuai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tiap perspektif dalam balance scorecard akan berisi aspek strategi perusahaan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menerapkan balance scorecard. Manajemen senior akan memilih ukuran yang pertama, akurat, dapat mencerminkan faktor keberhasilan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan yang kuat antara ukuran individual lalu dihubungkan dengan cause effect relationship. Dan yang ketiga, membiarkan pandangan yang jauh mengenai kondisi perusahaan. Itu saja Mbak yang bisa saya jawab. Oke, berarti tadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 tujuan ya, Mbak, kenapa menerapkan balance scorecard ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Mbak. Coba jelaskan bagaimana sih sistem penilaian kinerja ini akan memenuhi kebutuhan terkait stakeholder. Baik,
sistem penilaian kinerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan stakeholders dengan menggabungkan ukuran strategi seperti yang ada seperti yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil akan menunjukkan hasil dari suatu strategi seperti halnya pendapatan. Ukuran ini merupakan lagging indicators bagi manajemen mengenai apa yang telah terjadi, sementara ukuran pemicu merupakan leading indicators yang menunjukkan bagaimana kemajuan dari bidang-bidang dalam mengimplementasikan strategi. Dan dua ukuran ini saling terkait. Ketika ukuran hasil menunjukkan ada masalah, tetapi ukuran pemicu tidak, maka akan perlu dilakukan evaluasi strategi. Yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Sistem yang ada di perusahaan biasanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan saja. Namun, kinerja non-keuangan juga sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja keuangan. Dan yang ketiga, ukuran internal dan eksternal. Perusahaan itu harus selalu menyeimbangkan antara ukuran eksternal dan internal. Ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan, dan sedangkan ukuran internal seperti hasil produksi. Sepertinya itu saja, Mbak, yang bisa saya jawab. Oke, penjelasan yang sangat menarik nih. Nah, kita lanjut nih, Mbak, ke pertanyaan yang ketiga. Coba jelaskan apa saja sih faktor yang dapat memicu terjadinya perubahan. Baik, ukuran dan keuangan yang disebut dengan faktor kunci keberhasilan akan ditekankan bahwa lebih sedikit variabel kunci yang dipilih untuk satu unit bisnis tertentu daripada jumlah variabel yang dijelaskan. Nah, variabel kunci yang fokus pada pelanggan yaitu termasuk pemesanan, pesanan tertunda, pangsa pasar, pesanan dari pelanggan kunci, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, loyalitas pelanggan. Sedangkan variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal yaitu utilitasi kapasitas, pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas, dan waktu siklus. Itu saja Mbak yang bisa saya jawab. Oke, nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, Mbak. Bagaimana langkah-langkah dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja? Baik, ada 4 langkah dalam mengimplementasi sistem pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu mendefinisikan strategi. Dengan adanya BSC, kaitan antara strategi dan tindakan akan terlihat. Dalam implementasi BSC dimulai dengan mendefinisikan strategi perusahaan. BSC dapat diciptakan oleh korporat atau pada tingkat unit bisnis. Yang kedua, mendefinisikan ukuran strategi. Ukuran-ukuran akan dikembangkan untuk mendukung strategi. Perusahaan harus berfokus pada ukuran yang penting. Ketiga, integrasi ukuran ke dalam sistem manajemen. BSC harus diintegrasikan dengan struktur formal dan informal perusahaan. D. Peninjauan ukuran dan hasil secara berkala. Ketika BSC diimplementasikan, balance scorecard harus selalu ditinjau dengan selalu memperhatikan kondisi organisasi menurut ukuran hasil, ukuran pemicu, bagaimana strategi perusahaan sejak peninjauan, dan ditinjau juga apakah ukuran scorecard akan diubah atau tidak. Itu saja Mbak yang bisa saya jelaskan. Oke, Mbak. Berarti tadi langkah-langkah dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja itu ada 4. Yang pertama itu mendefinisikan strategi, mendefinisikan ukuran strategi, integrasi ukuran ke dalam sistem manajemen, dan peninjauan ukuran dan hasil secara berkala ya, Mbak? Iya, Mbak. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Mbak Nova. Coba jelaskan apa saja sih kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja ini. Baik. Ada 5 kesulitan implementasi sistem pengukuran kerja. Yang pertama yaitu terdapat hubungan yang buruk dengan non-keuangan, seperti probabilitas masa depan tidak dapat menjamin target yang akan dicapai. Yang kedua, hanya berfokus pada kinerja keuangan, yaitu fokus utama hanya ada pada kinerja keuangan
akan memberikan efek jangka panjang bagi perusahaan, bahkan meningkatkan perilaku disfungsional. Yang ketiga, terlalu banyak pengukuran. Pengukuran yang terlalu banyak itu akan membuat manajer kehilangan fokus. Yang keempat, mekanisme perusahaan yang belum dibentuk. Mekanisme perusahaan yang belum jelas akan mempengaruhi ukuran-ukuran yang ada. Dan yang terakhir yaitu perusahaan kesulitan dalam menentukan hasilnya. Banyak organisasi yang menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan, tetapi tidak memberikan bobot atau angka yang jelas terhadap masing-masing pengukuran. Sepertinya itu saja Mbak yang bisa saya jelaskan. Oke, jawaban yang menurut saya benar-benar simple tapi dapat dipahami nih ya Mbak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nova sebagai moderator. Baik, sepertinya itu saja Mbak untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk melaksanakan podcast dengan saya. Baik, podcast selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.